Baik, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik, pada malam hari ini kita bersukacita Tuhan begitu baik. Karena kasihnya kita boleh berkumpul bersama-sama ya di ruang Zoom ini, di ruang Zoom BCS dengan program kegiatan talk show. Terima kasih untuk Ibu Healthy Baskoro sebagai narasumber yang kami sudah jadwalkan boleh hadir bersama-sama dengan kami di kegiatan talk show malam hari ini. Selamat malam Ibu bersama dengan tim Ibu Megawati ya. Selamat malam semua. Dan saya juga mengucapkan selamat malam buat Ibu Sani, Bapak Bandar, dan kita semua yang ada di sini yang boleh mengikuti kegiatan talk show ini. Baik, kita akan memulai acara ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengundang kuasa Tuhan untuk boleh menguasai acara ini dengan baik tanpa bangsa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan begitu indah. Kasih untuk kasih karunia yang kau berikan kepada kami yang secara cuma-cuma. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dari pagi hingga pada saat malam. Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mulai acara kegiatan show kami. Biarlah kuasa roh Tuhan menyertai kegiatan kami ini untuk memahami, kami boleh mengerti, mendapatkan pengetahuan dari masing-masing orang yang boleh mengenal akan Tuhan, orang yang boleh mendapat pengalaman iman bersama. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kami berdoa dengan Amin. Baik, selamat malam. Malam hari ini saya akan menyerahkan kita kepada Evangelis Roni Suwono. Silakan, Bapak Roni Suwono. Shalom, Bu Helvi Baskoro. Shalom. Selamat malam. Senang sekali Ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di dalam acara talk show bersama dengan tim BCS, bukan Calo Surga. Demikian pula selamat malam Bu Megawati, Bapak Dr. Bandar Panggabean, dan semua peserta. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang dahsyat, ya, dahsyat sekali ini ya. Karena apa? Karena ternyata beliau memiliki sebuah forum perempuan Bandung Bersatu yang saya baca dari beritanya itu memiliki kegiatan yang sangat luar biasa. Namun sebelum saya ke sana, saya ingin lebih dulu bertanya karena saya berpikir juga sama dengan para peserta pada malam hari ini dengan judul tema kita malam hari ini menjadi jawaban lewat panggilan. Kira-kira apa Bu Helvi yang Anda mau bicarakan lewat tema malam hari ini? Silakan Bu Helvi. Iya, terima kasih Pak Roni buat waktunya. Jadi kami menyampaikan tema menjadi jawaban lewat panggilan itu karena sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, setiap kita ada di dunia ini tentunya tidak ada yang tanpa tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan sebagai kawan sekerjanya dan sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola apa yang dipercayakan. Sehingga salah satu yang kami lakukan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ada di suatu tempat, ada di suatu lingkungan, pasti yang di sekeliling kita itu juga membutuhkan hidup kita untuk menjadi jawaban bagi mereka. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan jawaban atas persoalan pergumulan setiap mereka yang ada di sekeliling kita. Jadi apapun di mana kita ada, hendaklah kita menjadi jawaban bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, di mana Tuhan percayakan kita ada. Seperti itu Pak Roni. Terima kasih Bu Helvi. Tanpa sadar, Anda dan teman-teman yang tergabung dalam Forum Perempuan Bandung Bersatu itu telah menjadi terang dan garam buat lingkungan di mana Anda berada. Nah, sekarang yang perlu saya ingin tanyakan, apa yang sebetulnya sudah dilakukan lewat Forum Perempuan Bandung Bersatu yang saya lihat dari beritanya. Dalam 1 tahun ada 30-40 kegiatan sosial. Nah, itu kira-kira
apa saja yang dilakukan oleh forum yang Bu Helvi pimpin. Silakan Ibu. Iya. Forum Perempuan Bandung Bersatu ini memang Tuhan adakan di kota ini untuk melakukan sesuatu yang Mic-nya Chris, mic-mu Chris. Ya, oke. Yang bisa memberikan suatu dampak bagi masyarakat, khususnya kepada kesejahteraan mereka, Pak. Jadi mungkin secara awam orang melihat kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, begitu. Secara umum orang akan melihatnya seperti itu. Namun jujur, bahwa di dalam hati kami, tujuan utama kami adalah pasti kami ingin menyampaikan kasih Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita untuk setiap mereka. Nah, kegiatan-kegiatan itu bentuknya bermacam-macam tentunya. Jadi bagaimana kami bekerja sama dengan pemerintah juga, bagaimana kami bekerja sama dengan Pentahelix untuk mengadopsi wilayah-wilayah kampung-kampung kumuh yang sekiranya itu bisa mengalami suatu perubahan dan masyarakatnya menjadi produktif. Itu yang kami lakukan, sehingga bisa mulai dari pendampingan apa yang mereka lakukan. Jadi memang ada poin-poin yang kami kerjakan, Pak, di setiap wilayah, di setiap kampung-kampung yang kami adopsi. Jadi kami dengan bahasa mengadopsi itu karena kami tidak ingin melihat atau melakukan sesuatu yang orang lihat sebagai satu kegiatan sosial mungkin secara mudahnya begitu, hanya seolah-olah membagikan sembako terus besoknya nggak kenal lagi gitu. Nah, kami tidak mau melakukan seperti itu. Kami lebih baik bagi kami, tentunya setiap orang memiliki panggilan yang berbeda dan cara bergerak yang berbeda. Untuk kami, Forum Perempuan Bersatu ini, kami melakukan dengan mengadopsi suatu wilayah yang mungkin tadinya tidak terperhatikan, di sebelah mata, wilayah kumuh, bagaimana wilayah itu menjadi suatu wilayah yang berubah, baik dari pola, karakter masyarakatnya, dan beberapa hal yang berbeda, termasuk juga dari lingkungannya. Nah, untuk itu cukup banyak yang dilakukan di setiap wilayah-wilayah itu. Dan kami pun bekerja sama dengan konsep Pentahelix, Pak Roni. Gitu. Oke, Bu Helvi, hari ini talkshow kita itu dihadiri oleh Bapak Pendeta David Panjaitan, salah satu korwil daripada Gereja Advent di Indonesia. Juga Dr. Panggatbean, seorang ketua dan rektor STT Tribakti Jakarta di Cilincing. Juga ibu-ibu yang lain, ada Grace Itumeang, ada Bu Rida, terus kemudian ada Sani. Sengaja saya ingin mengorek lebih dalam, siapa tahu apa yang Anda lakukan itu mengilhami mereka di tempat mereka masing-masing. Bisa Anda ceritakan lebih rinci lagi, misal ini, Bu Helvi dan teman-teman itu sedang melihat, oh satu daerah ini kok kumuh, ya, kemudian sedang dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekeliling, atau bahkan mungkin tidak diperhatikan oleh Pemkot, ya, diterlantarkan. Nah, Anda mulai bidik nih, oh ini adalah target saya ini, operasional saya ada di sini, ini yang mau saya garap. Apa yang Anda lakukan mulai awal, terus kemudian Anda temukan, aku harus merubah karakternya ini, aku harus memberdayakan masyarakatnya, kan tidak mungkin harus kasih sembako terus, harus kalau bisa itu kasih pancing, kalau mau kasih sembako mana tahan, kan begitu ya. Tolong Bu Helvi, tadi Anda baru ceritakan, tapi kita masih meraba-raba. Nah silakan Anda rinci. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ada pengalaman bagaimana termasuk rekan kami sendiri, bukan dari Forum Perempuan Bandung Bersatu, dari salah satu komunitas yang lainnya, sempat kami sharing, Pak Roni. Jadi datang ke suatu wilayah, melakukan kurang lebih dalam tanda petik hal yang sama, tetapi mengalami penolakan dari masyarakat dan warga. Nah, karena jujur, kalau di Bandung dan di Jawa Barat mungkin ya secara global, banyak orang yang berpikir belum negatif dulu, apalagi mohon maaf, tim kami kan berbagai latar belakang, profesi, dan juga suku ya, beda gitu. Jadi apalagi mohon maaf,
kalau ada yang Chinese misalnya, suatu wilayah membawa sesuatu, mau melakukan sesuatu. Realita yang terjadi di lapangan itu tidaklah cukup mudah, karena ada hal-hal yang sifatnya itu curiga, ya, ini mau apa sih, gitu, seperti itu. Suatu ketika kami sharing dengan rekan kami ini, gitu, akhirnya mereka menangkap sesuatu. Kalau kami memang melakukan itu, kami bekerja dengan cara pentahelix, Pak Roni. Salah satunya adalah di mana kami harus berkenalan dengan tokoh masyarakatnya terlebih dahulu di suatu wilayah. Ketika kami datang di suatu wilayah, hati kami ditaruh sama Tuhan. Wilayah ini. Ketika kami masuk, kami percaya bahwa pasti Tuhan buka jalan untuk itu semua. Dan akhirnya, singkat cerita, kami pertama kali bertemu itu dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat ini adalah pemegang kunci utama sebetulnya dari suatu wilayah. Nah, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat setempat, dan kita bisa menjelaskan juga dengan baik dengan mereka, dan tentunya pasti semua Tuhan yang bekerja, mereka sangat terbuka dari pengalaman yang sudah kami lakukan dengan beberapa wilayah yang sudah diadopsi. Nah, kemudian dari sana kami mulai berkenalan dengan pejabat daerah setempat, gitu ya, misalnya kecamatan, kelurahan, atau lebih turun lagi RW, RT, begitu. Kami mulai berkenalan. Kalau kita mau masuk ke dalam suatu wilayah, kita tidak bisa menyampaikan menjadi ada di pikiran kita untuk mengubah di wilayah itu. Sekalipun pasti kita datang untuk membawa perubahan, harapannya. Tetapi kita tidak bisa memasukkan apa yang ada di dalam pikiran kita dan memasukkan ke dalam mereka, gitu, di dalam suatu wilayah itu dengan ide-ide dan gagasan kita langsung seperti itu. Tapi kita harus dengar dulu, duduk bersama-sama dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat setempat, sharing, kita bertukar pikiran, dan kita datang sebagai keluarga. Kita datang bukan sebagai orang asing ke suatu wilayah itu, tapi kita memberi diri sebagai satu keluarga. Dan jujur, itu kami buktikan sampai hari ini terhadap wilayah-wilayah yang kami adopsi. Jadi sampai hari ini kami memiliki kedekatan yang sangat erat seperti keluarga dengan wilayah-wilayah tersebut. Nah, singkat cerita dari sana, akhirnya kita mulai tahu apa sih sebetulnya yang ada di dalam hati, harapan, dan keinginan mereka dengan wilayahnya. Kami sampaikan bahwa kami bukan datang dari kelurahan ini misalnya. Kami bukan datang dari wilayah ini, tetapi kami punya hati, kami punya kepedulian terhadap wilayah di sini. Nah, akhirnya kalau kami saja yang bukan dari sini punya kepedulian untuk wilayah Bapak, Ibu, Saudara semua di sini, terlebih harusnya Bapak, Ibu, Saudara sendiri yang tinggal di wilayah ini. Nah, seperti itu kami yang sharing dan mereka paham. Dan akhirnya kami bisa menangkap secara global dan garis besar sebagai dasar untuk pembuatan blueprint untuk suatu wilayah. Dan akhirnya kami mulai setelah itu mapping, Pak. Gitu. Mulai mapping. Di wilayah itu ada kekuatan apa, dari SDA-nya, sumber daya alamnya, terus sumber daya manusianya, karakteristik masyarakatnya, kami mulai mapping di sana. Problemnya apa, gitu. Nah, kemudian itu kami mulai olah, dan tentunya kami pun mengolah juga dalam poin-poin tertentu, kami melibatkan masyarakat di sana, sehingga masyarakat sadar bahwa itu adalah problem mereka, gitu, yang mereka harus pecahkan. Nah, sekarang ada orang nih dari luar, ada komunitas nih dari luar yang peduli untuk yuk bangun bareng-bareng ini wilayahnya, begitu. Dan akhirnya karena pola-pola pikir dan mindset yang mulai perlahan-perlahan mulai berubah, akhirnya suatu lingkungan yang tadinya lebih egois, gitu ya, lebih masing-masing. Mohon maaf Pak, sekalipun di kampung mungkin, gitu, atau di wilayah, dalam tanda petik mungkin dibilang wilayah yang kumuh atau kurang terperhatikan. Tetapi mereka kondisinya ada di urban Pak, di kota. Jadi tetap memiliki ego yang cukup tinggi, tetap memiliki tingkat emosional, egoisme yang sendiri-sendiri tetap ada. Juga gengsi. Nah, betul sekali.
Nah, jadi itu juga merupakan satu treatment tersendiri yang memang harus kita lihat dengan mereka. Nah, dari sana akhirnya kita mulai perlahan demi perlahan memecahkan masalahnya, dan kami yang dari luar memberikan contoh gitu. Jadi bukan hanya berbicara, tetapi kami ikut turun Pak, gitu, memberikan contoh, memberikan pendampingan, sehingga ketika mereka membutuhkan sharing, mereka datang juga sama kita untuk sharing gitu ya. Bahkan sampai RT, RW, kalau kadang-kadang rapat Pak, itu malah hubungi kami gitu. Jadi mau melakukan sesuatu seperti itu. Ya, itu adalah sebuah proses singkat di awal, bagaimana akhirnya kita bisa mengadopsi suatu wilayah, dan tujuan kita adalah kita ingin melihat karakter masyarakatnya yang diubahkan, pola pikir yang diubahkan, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang bersemangat dan produktif, sehingga mereka bisa membangun kesejahteraannya berdasarkan sumber daya alam dan kapasitas yang mereka punya di lingkungan mereka. Itu yang kami lakukan, Pak. Oke, terima kasih Bu Elvi, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, semua peserta yang ada di dalam Zoom BCS hari ini, apa yang sudah disampaikan Bu Elvi, ini boleh jadi ilham buat kita masing-masing di tempat di mana kita hidup, ya. Nah, mendekati tokoh masyarakat, yang pertama adalah kuncinya, supaya lewat tokoh masyarakat, tim ini nanti bisa berbicara kepada masyarakatnya, sehingga lebih dipercaya, lebih diyakini bahwa tim yang datang ini bukan orang jahat, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian dari tokoh masyarakat itu tadi, paling tidak tim daripada Bu Helvi itu bisa melihat apa yang menjadi kekuatan daripada masyarakat ini dan apa yang mereka miliki yang menjadikan apa itu sebetulnya adalah sesuatu yang hebat daripada mereka, bahkan kelemahan dan persoalan mereka, sehingga itu pun dinamakan oleh Bu Helvi sebagai mapping, sama dengan Alkitab. Ketika mau masuk ke tanah perjanjian, harus kirim 12 pengintai, kan begitu. Habis itu baru dilihat, wah sana rupa-rupanya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, Bu Elvi, sebelum saya bagikan kepada kesempatan ini kepada peserta yang lain, saya ingin tanya satu, ada satu kata yang terselip yang saya tidak ngerti. Ibu tadi katakan, oh ini masyarakat yang kami adopsi. Apa arti kata adopsi tadi itu? Anda adopsi itu Anda apakan ini? Iya, karena kami ingin melihat suatu perubahan dari awal ketika kami datang sampai dan kami datang, kami mengatakan bahwa kami adalah, menganggap kami adalah keluarga, dan dalam proses kami membuktikan bahwa kami bisa menjadi keluarga bagi mereka. Dan akhirnya dalam tanda petik masyarakat itu sendiri yang meminta kepada kami untuk menjadi pembina atau mentor bagi mereka. Sehingga apa yang kami lakukan ini dalam tanda petik sebagai kami mengibui mereka. Begitu. Orang tua angkat. Iya. Iya. Gitu, istilah itu ya. Ya. Itu gitu. Ya Bu ya. Betul betul. Oke Bu Elvi, saya nanti akan bertanya lagi. Sekarang saya harus memberikan kesempatan kepada peserta yang lain. Silakan, siapa yang mau bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Bu Elvi, Bu Erika, maupun Pak Bandar, Pak David Panjaitan, silakan. Silakan. Ya, saya mau bertanya Bu Helvi. Ya, Bu Erika. Mendengar penjelasan Bu Helvi tadi, saya mengambil kesimpulan kalau di Semarang ya ada namanya Bu Elizabeth Phillips ya. Iya, saya tahu. Di Bandung ada yang namanya Bu Helvi Baskoro gitu ya. Ya kebetulan saya memang dulu bersama suami sering pelayanan di Semarang, dan setiap ke Semarang pasti nginap di rumah Bu Elizabeth Phillips ya. Ya beliau juga mengadopsi beberapa desa seperti yang dilakukan Bu Helvi. Ya, tapi memang di Semarang itu beliau sudah mendirikan sekolah SMK bagimu negeriku gitu kan. Ya, salah satu sekolah unggulan, terutama bagian boganya gitu ya. Nah, apakah Bu Helvi
adik-adikku juga dari cerita Bu Helvi mirip dengan yang dialami oleh Bu Elizabeth Phillips gitu kan. Iya. Seperti itu. Ya, Bu Erika, terima kasih. Saat ini kami sedang proses, Bu. Kami sedang mengurus proses untuk, tapi mungkin bukan seperti yang Ibu Elizabeth buat, gitu ya. Karena memang kebutuhan di setiap wilayah dengan culture yang berbeda-beda, pasti kebutuhannya pun berbeda, gitu. Jadi pada prinsipnya, pada poinnya, bagaimana kita bisa menjadi jawaban akan kebutuhan masyarakat, gitu, dengan menyalurkan kasih yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Nah, kalau saat ini kami sedang proses untuk membuat suatu LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Sebab, dan kami akan mencoba juga untuk menyalurkan masyarakat-masyarakat yang tadinya tidak bekerja, kami juga akan latih gitu. Dan ini sudah sebelum ada LPK, sebenarnya kami sudah mulai lakukan itu. Tetapi ada masukan dari beberapa pihak bahwa sebaiknya dibuat LPK saja, Bu Helvi, katanya begitu. Nah, jadi kami kebetulan baru bulan ini, Bu, gitu, baru bulan ini kami memproses itu, begitu, Bu Erika. Gitu. Oh, begitu ya. Nah, ya luar biasa. Yang berbeda. Oh, begitu ya. Ya, jadi ini ya pasti akan sangat memberkati banyak orang ya, Bu ya, dengan yang Bu Helvi lakukan. Dan juga memang ya kebetulan dalam waktu dekat ini, ya kalau Tuhan menghendaki, saya juga memang lagi merencanakan membuat sesuatu gitu ya, seperti ministry untuk kaum wanita gitu ya. Jadi mungkin saya juga bisa minta banyak petunjuk Bu Helvi ya, supaya bisa mengembangkan para wanita-wanita seperti itu, Bu Helvi. Ya, begitu saja, Bu Helvi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Erika. Oke, terima kasih Bu Erika. Saya persilahkan yang lainnya. Silakan Pak Bandar. Silakan. Ya, makasih hambanya Bapak Roni Suwono. Terima kasih untuk tim BCS. Dan juga terima kasih Bu Helvi Baskoro. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Pak Bandar. Iya. Ini saya dengar ini tadi cerita dari Ibu Helvi, luar biasa ya, dahsyat ya. Ini semangat yang tidak semua orang miliki. Ya, tidak semua orang bisa miliki. Ini orang-orang punya talenta, punya keberanian, panggilan dari Tuhan, bisa melakukan seperti ini. Mungkin sedikit bisa Bu Helvi kasih bocoran lah bagi kita, karena Ibu Helvi ini adalah motivator bagi teman-teman yang ingin mau bergerak, kan gitu kan? Selagi masih diberikan kesempatan sama Tuhan. Amin. Nah, Kristen itu kan diajari adalah kasih. Iya, betul. Kan? Yang perlu sedikit saya tanya dulu bocoran dari Bu Helvi. Sudah berapa lama Ibu melakukan forum wanita Bandung ini, Bu? Kami dari tahun 2014, Pak. Jadi 2014. kami sudah 7 tahun, ya. Iya, luar biasa, Bu ya. Oke, lanjut lagi, Bu ya. Iya. Apa sih suka duka yang Ibu alami dalam kegiatan ini? Dan saya percaya sukanya banyak dan pasti dukanya juga banyak. Ya kan? Apa pernah Ibu diancam? Apa pernah Ibu intervensi? Apa ada tekanan dari pemerintah? Ya, pemerintah daerah dan juga kelompok-kelompok kecil ya di daerah-daerah tersebut membuat Ibu terkadang mundur enggak ya? Maju enggak ya gitu ya? Maju enggak, mundur enggak gitu kira-kira. Sedangkan Ibu ada nggak dukungan dari suami, dukungan dari keluarga, anak-anak dan sebagainya? Kira-kira gitu, Bu. Kasih bocoran suka dukanya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Bandar. Kalau untuk suka dukanya banyak, Pak. Jujur gitu. Karena sebuah proses itu tanpa suatu stretching rohani, itu kita tidak akan meningkat gitu ya. Jadi kita harus bersyukur ketika kita ada tantangan atau seolah dalam tanda petik duka ya orang bilang, tapi sebetulnya itu membuat kita justru semakin kuat, kita semakin dewasa dalam mengambil keputusan dan menjadi semakin bijaksana. Karena itu
jujur saya sangat bersyukur untuk semua tantangan-tantangan yang ada. Nah, terus terang kalau untuk tantangan itu ada dari dalam tentunya dan ada dari luar, Pak Bandar. Nah, waktu awal-awal kami membangun Forum Perempuan Bandung Bersatu ini, di dalam dulu kita kan memiliki pikiran awalnya visinya sama, gitu kan? Tetapi di dalam prosesnya, karena awal Perempuan Bandung Bersatu ini dibangun oleh banyak hamba-hamba Tuhan perempuan, jadi semua memiliki pola pikir yang luar biasa, Pak. Dan ketika mempersatukan itu bukan sesuatu yang mudah tentunya, karena semua udah memiliki jam terbang masing-masing dan pengalaman masing-masing yang tentunya luar biasa. Tetapi berjalan waktu sampai akhirnya proses itu tidak mudah untuk saya tentunya gitu, karena saya masih sebagai hamba Tuhan. Ketika tahun 2014 saya ditahbiskan, tadi Pak Roni sampaikan di depan nama saya ada PDP. Itu saya ditahbiskan tahun 2014 itu. Saya ketika ditahbiskan saya menangis di hadapan Tuhan, sebetulnya untuk apa saya harus menjadi pendeta begitu. Nah, saya hanya menangis dan Tuhan bilang menitipkan kota ini, katanya begitu. Jadi saya bingung, saya masih sangat awam dan masih sangat awal gitu, dengan melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih senior, tetapi Tuhan mempercayakan itu dalam hati saya. Nah, ketika saya mulai ini, terus Tuhan bilang kumpulkan perempuan-perempuan di kotamu. Nah, akhirnya saya mulai mengajak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan perempuan gitu ya, ada yang sudah PDM, PDT dan semua evangelis semua yang saya kumpulkan beberapa rekan. Dan pada saat itu memang kita bisa berkumpul, kita mau melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, di dalam proses demi proses, ternyata visi itu terus melekat dalam kehidupan saya, apapun tantangannya. Singkatnya, hamba-hamba Tuhan itu ada yang masih bersama-sama dengan saya hari ini di Forum Perempuan Bandung Bersatu, dan tentunya ada yang sudah tidak bersama-sama dengan saya. Nah, mungkin memang bukan di sini tempatnya beliau. Nah, tapi sampai hari ini karena ini adalah visi Tuhan yang berikan, jadi sampai hari ini kami berjalan, puji Tuhan. Terus untuk yang di luar dan puji Tuhan hari ini kami memiliki tim yang sangat solid sekali. Saya bersyukur sama Tuhan. Untuk tantangan dari luar tentunya juga tidak sedikit, Pak. Untuk memasuki suatu wilayah tentunya. Kita berhadapan dengan banyak orang dengan pola pikir yang berbeda-beda, dengan cara pandang yang berbeda-beda, ada dari orang budaya, ada dari orang, maaf kata, kalau di Jawa Barat itu ada orang yang, ya maaf kata ya, ada keyakinan, kepercayaan yang berbeda gitu ya. Tetapi memang karena kami masuk bukan membawa agama, gitu. Nah, akhirnya itu bisa menetralisir semuanya, akhirnya kami bisa dekat justru gitu ya. Dan tantangan ya mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail di tempat ini, tapi tentunya ada untuk memasuki suatu wilayah itu. Tapi akhirnya kami melihat apa yang sama dari kami, itu yang kami kuatkan dulu. Itu yang kami kuatkan dulu. Jadi tidak masuk mulai dengan perbedaan. Kalau kita masuk mulai dari perbedaan, selesai di situ, Pak. Gitu. Itu, Pak, kira-kira. Dan saya bersyukur untuk setiap tantangan itu. Sukanya sangat banyak tentunya, Pak Bandar. Wes, luar biasa. Ini jadi dibakar ini. Jadi saya termasuk terbakar ini semangat saya. Amin. Dengan Ibu Helpi ya. Saya melihat banyak buku-buku tokoh-tokoh wanita di Indonesia maupun dunia ya yang berhasil dan mampu memberikan inspirasi, motivasi, edukasi bagi anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia gitu ya. Saya juga rindu, Ibu Helpi juga pasti mampu lah dengan dukungan doa, dukungan keluarga, kerjasama, ya, saling membantu. Apalagi kalau Ibu Helpi bisa kerjasama dengan pemerintah, ya alangkah eloknya karena dinas sosial, Kementerian Sosial juga bisa diterobos, Bu. Kalau Ibu punya data-data yang lengkap, dokumen yang lengkap, Ibu bisa terobos dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk membantu
event-event seperti ini. Ya. Yang perlu saya tanya lagi Bu, supaya kita terpacu lagi nih. Ya. Ada nggak target gitu loh, kira-kira gitu yo? Ya. Goalnya apa? Goalnya dari Ibu LP dan teman-teman, apa sih goalnya? Dan apa target yang harus dicapai? Siapa tahu bisa kayak Bunda Teresia, Margaret Thatcher, ya, tokoh-tokoh wanita yang lain di dunia, termasuk orang Jawa Barat banyak loh Bu. Untuk anggota DPR yang duduk di Senayan, banyak wanita Bu. Ya, kita ketahui sekarang ya, itu mulai dari program pendukung untuk wanita, HAM untuk wanita, HAM untuk anak gitu ya. Apa yang lain-lain gitu. Kira-kira target dari Ibu LP atau goalnya apa yang belum tercapai dan apa program kerja ke depan kira-kira gitu Bu. Iya. Makasih Bu. Kalau kami saat ini memang karena kami bersifat mau mengadopsi suatu wilayah, sama seperti seorang ibu Pak yang melahirkan, merawat sejak dari dalam kandungan dan akhirnya melahirkan, dan kami dipertemukan secara face to face, secara fisik ya dengan apa yang sudah dilahirkan itu tadi. Kami ingin melihat mereka grow up, bertumbuh besar sampai akhirnya mereka bisa memberi dampak juga kepada yang lainnya. Jadi ketika kami mengadopsi suatu wilayah, apa yang kami lakukan sebetulnya didasari dari satu ayat yang kita tidak asing semuanya, dari Yeremia 29 ayat yang ke-7, itu bahwa kita harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota itu di mana kita dibuang, dan karena kesejahteraan itu tentunya kesejahteraan kita. Saya melihat suatu kota, suatu wilayah, kota itu kan bisa berbicara secara fisik, bisa berbicara masyarakatnya. Suatu kota bagaimana akan sejahtera ketika kita melihat wilayah-wilayah kumuh yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, dan kehidupannya itu betul-betul kehidupan yang keras sebetulnya. Jujur Pak, keras sekali mereka kehidupannya. Tetapi ketika datang sentuhan kasih kepada mereka, datang satu rangkulan kasih ibu kepada mereka, mereka mengalami perubahan perlahan demi perlahan. Mereka bertumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya mereka memiliki konsep yang benar dalam pikirannya, dalam kehidupannya, dan melakukan hal itu lagi. Nah, begitu juga dengan wilayah yang kami adopsi. Target kami melihat suatu wilayah itu bisa mandiri. Seorang yang dewasa harus bisa mandiri. Nah, suatu wilayah itu menjadi mandiri dan bisa menghidupi kehidupannya sendiri dengan apa yang ada pada mereka. Dan mereka bisa membagikan lagi kepada lingkungan yang lainnya. Dan ini sudah mulai terbukti Pak, gitu, dari apa yang dilakukan. Suatu wilayah mulai memperdulikan wilayah yang lainnya. Itu luar biasa sekali. Ya. Satu lagi Bu. Ya. Ada nggak jangkauan pemikiran atau pelaksanaan dari program kerja Ibu LP dan teman-teman di luar Bandung gitu loh Bu? Apa hanya di Bandung? Apa pengen boleh nggak di luar Bandung, di kabupaten yang Jawa Barat luas nih Bu? Iya. Kalau itu kan di Bandung di provinsi. Ada nggak jangkauan ke kabupaten atau kecamatan-kecamatan yang lain, supaya apa? Supaya ruang kerja atau wilayah teritorial kerjanya Ibu LP bisa mengembang ke kiri dan ke kanan. Iya. Jadi kalau hanya di Bandung kan gampang lah Bu, ya hanya satu wilayah. Coba bisa nggak ke wilayah yang lain, ya supaya programnya itu terlaksana gitu. Dan jangkauan untuk mandiri itu berhasil kira-kira gitu Bu. Siapa tahu nanti di kampung saya di Medan Ibu bisa bantu. Makasih Bu. Benar. Ya, kami pernah ke Sinabung juga Pak waktu itu. Ya, jadi apa yang dilakukan saat ini, kami juga melakukan pendampingan melalui Zoom seperti ini Pak Bandar untuk wilayah-wilayah tersebut, dan wilayah-wilayah tersebut mengerjakan gitu. Karena keterbatasan ruang dan waktu untuk saat ini, jadi kami banyak pendampingan melalui Zoom. Jadi kami lakukan itu bisa dibilang cukup rutin gitu untuk beberapa wilayah di Indonesia saat ini. Jadi ada saat ini juga ada rekan-rekan yang lainnya juga bergerak gitu untuk di NTT gitu ya, untuk Indonesia Timur, dan juga untuk di Medan juga banyak rekan-rekan kami yang bergerak juga Pak di sana.
banyak di wilayah yang lain dan termasuk di Jawa Barat juga Kuningan juga sedang bergerak sekarang, sedang dilakukan bekerja sama juga dengan Bupati juga. Gitu Pak Bandar. Luar biasa Bu. Itu dia. Kan 2024 udah dekatnya Bu. Iya. Siapa tahu Ibu bisa dikenal masyarakat, disenangi masyarakat, bisa mencalonkan anggota dewan dari Bandung menuju Enggak, Senayan. Pak. Saya Jadi dikenal Tuhan aja Pak. Iya, kursi-kursi kantong Kristen itu makin banyak di dewan Bu. Ya. Itu kira-kira itu mungkin dari saya Bu. Terima kasih. Dahsyat Bu Elvi dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bandar. Oke, terima kasih Pak Bandar. Barangkali ada yang lain. Siapa yang ingin bertanya langsung? Sebelum saya kembali untuk bertanya. Silakan, ada Bapak Pendeta David Panjaitan, Ibu Elizabeth, Ibu Dianti, Maria Titin, Sani, Bu Chelsea, Bu Rida, Grace, Situmeang. Silakan. Bu Yeni kelihatannya ini timnya Bu Helvi ya, enggak salah ya. Ya Ibu. Iya nih. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi silakan. Ya. Silakan yang ibu-ibu mungkin bisa belajar dari Bu Helvi. Ada enggak? Bu Erika mau nanya lagi? Pak Roni dulu aja baru saya. Oke, saya nanya lagi Bu Elvi. Tadi Ibu katakan, puji Tuhan kami punya tim yang solid. Nah, bentuk tim yang solid itu tidak mudah. Karena adanya perbedaan. Dibuat sama semua juga belum tentu solid. Ada perbedaan juga bukan berarti tanpa goncangan. Ya, saya ingin nanya dari satu sisi aja. Tim yang bersama dengan Bu Elvi, khususnya yang perempuan ya, yang laki enggak usah ya itu cuma peran pembantu saja ya. Yang perempuan ini tadi. Mohon maaf, Bu Elvi usia berapa? Kemudian apakah semua tim sebaya dengan Bu Elvi atau ternyata juga ada yang usia sebaya dengan saya, kepala 6 atau bahkan lebih, supaya ini mengilhami. Ternyata usia kepala 6 masih berguna, kepala 7 masih berguna, masih dibayar. Terus kemudian itu yang satu. Kemudian yang kedua, apakah Anda ambil tim ini tadi? Karena apa? Karena saya ngelihat Anda bukan hanya seorang motivator. Kalau motivator itu hanya banyak, bicaranya yang banyak. Tetapi Anda ini adalah orang tua angkat, mengadopsi, terus membimbing dia. Mulai sejak dari kandungan, kemudian dia besar, dan dia bisa berbuah dan memberikan dampak. Itu Anda kawal terus. Lebih daripada seorang motivator, Anda juga seorang orang tua sekaligus sebagai konsultan daripada mereka. Tempat mereka curhat, bertanya, dan lain sebagainya. Apakah ada syarat tertentu untuk masuk ke sini? Ya, misalkan, dibutuhkan yang usia sekian, minimal latar pendidikannya ini. Karena apa? Nanti paling tidak Anda akan memberikan seperti semacam penyuluhan dan lain sebagainya. Silakan Bu Elvi. Anda usia berapa? Timnya itu beraneka ragam atau sebaya semua? Ya, saya sendiri saat ini usia 48 tahun Pak Roni. Dan tim yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan saya, ada yang dari usia 20 tahun. 20 tahun. Sampai dengan 69 tahun. 69, berarti bervariasi ya Bu ya? Ya. Betul. Oke, terus tentang pendidikan mereka, apakah yang penting menyediakan hati atau harus punya pendidikan tertentu? Karena Bu Elvi sudah punya plot tertentu. Yang pendidikan ini harus bicara ini, ngasih ini, seperti apa sih? Iya, kebetulan yang ada bersama-sama dengan kami dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda-beda dan juga latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan grade yang berbeda-beda secara akademisinya. Ada yang mahasiswa tentunya yang 20-an tahun, yang banyak mahasiswa, dan juga ada yang doktor juga ada, dan macam-macam Pak, dari latar belakang level akademisinya semua beda-beda gitu. Latar belakang profesinya juga berbeda-beda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha,
ada yang dosen, ada yang macam-macam. Oke, terima kasih Bu Elvi. Nanti saya titip satu dokter Panggabean ini saya titipkan situ aja. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu Erika, silakan. Ya Bu Elvi, ya saya sangat merasa diberkati dengan penjelasan Bu Elvi tadi. Ya memang seperti yang Pak Roni bilang, untuk menemukan tim yang solid itu memang ya tidak mudah begitu ya. Ya apalagi kalau belum pernah bertatap muka, misalnya selama ini hanya lewat Zoom gitu kan. Nah itu memang butuh yang namanya ya anugerah Tuhan dan juga pendekatan secara pribadi ya Bu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana awal itu mendapat visi untuk lebih khusus ke pelayanan perempuan seperti itu? Ya, kenapa tidak yang umum aja begitu? Dan juga untuk target umur untuk yang perempuan ini, ya apakah dari yang belum menikah, yang sudah menikah, dan yang janda juga seperti itu? Ya. Untuk visi sendiri, memang di awal saya ketika lahir baru, tahun 2000 saya lahir baru, dibawa sama Tuhan, saya bilang begini, memang dalam ketidakmengertian saya pada saat itu, dengan latar belakang, ya maaf kata ya, kita harus juga menelanjangi pekerjaan iblis tentunya ya, dengan latar belakang keluarga yang dalam tanda petik udah benar-benar hampir semuanya berantakan semuanya. Suatu ketika saya merasa betul-betul di Bandung ini sendirian, nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara di Bandung. Saya aslinya dari Salatiga, Jawa Tengah. Seorang mahasiswa yang akhirnya menikah dengan suami saya dengan perbedaan usia 18 tahun. Dan akhirnya saya pindah ke Jakarta, tinggal di Jakarta kurang lebih 2-3 tahun, lalu pindah di Bandung. Dan di Bandung saya pun tidak punya siapa-siapa. Nah, ketika kehidupan yang keras terjadi dalam rumah tangga kami, saya merasa betul-betul seorang diri, tidak punya siapa. Tetapi saya tahu pada saat itu saya belum benar-benar dekat Tuhan. Suatu ketika dalam situasi yang sangat berat sekali dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya hanya menangis di kamar. Akhirnya saya merasakan ada pelukan yang begitu hangat merangkul saya. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya mau melayani Tuhan. Itu kata-kata saya. Saya dipeluk dengan pelukan yang sangat hangat saya rasakan. Biarpun dia bicara seperti ini kepada saya, biarpun seluruh isi dunia ini tidak peduli kepada kamu, karena pada saat itu yang saya rasakan, tidak peduli kepada kamu, biarpun semuanya tidak memandang kamu, tapi kamu harus tahu ada satu pribadi yang selalu ada buat kamu dan selalu menemani kamu, selalu ada buat kamu. Kamu tahu siapa namanya? Dia katakan seperti itu pada saya. Dan saya langsung menjawab, Yesus. Saya bilang seperti itu. Dan pelukan itu semakin kuat, saya rasakan hangat-hangat sekali dan nyaman sekali buat saya. Seolah persoalan saya langsung terangkat hilang pada saat itu. Dan ada sukacita yang mengalir dalam diri saya. Sekalipun saya keluar dari kamar tidur saya, semua masih dalam kondisi yang sama. Tapi ada satu kekuatan yang luar biasa dalam diri saya. Sejak saat itu, saya sudah bilang sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi saya nggak tahu bagaimana melayani itu. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang, dan akhirnya saya diajak melayani ke Aglow Women's International pada saat itu. Mulai dari saat itu saya masuk dan bergaul dengan banyak perempuan. Akhirnya saya mulai melihat banyak persoalan perempuan, saya mulai bertemu dengan banyak perempuan yang akhirnya mendengar banyak apa yang saya lakukan dan kesaksian hidup saya, dan akhirnya semua dan mulai dimenangkan dan mulai dibaptis dan mulai percaya kepada Tuhan, dan itu terus dilakukan. Akhirnya saya membentuk komunitas-komunitas sel, tidak di bawah naungan gereja manapun pada saat itu.
saya sendiri gitu. Ada beberapa komunitas sel yang saya bina. Dan akhirnya perempuan-perempuan itu semua mengalami pemulihan yang luar biasa. Itu yang membuat akhirnya saya harus ada buat perempuan. Begitu. Nah, akhirnya ketika saya ditahbiskan menjadi seorang pendeta di gereja, pada saat itu saya hanya menangis dan bertanya, untuk apa? Ternyata untuk membangun forum perempuan Bandung Bersatu. Jadi itu yang Tuhan berikan, dan saya diberikan Yeremia 29 ayat yang ke-7 itu, dan sampai hari ini tuh saya pegang, dan saya mau terus Tuhan pakai untuk menyatakan menjadi perempuan yang berdampak bagi kota di mana Tuhan percayakan. Begitu Ibu Erika. Ya Bu, soalnya memang saya juga secara pribadi, ya entah kenapa beberapa minggu ini Tuhan sepertinya menaruh untuk melayani kaum perempuan. Makanya saya itu sangat gembira dan merasa diberkati dengan penjelasan Bu Helvi tadi ya, mengenai bagaimana bisa mengadopsi, bisa membina, dan bisa membuat hal-hal yang berguna untuk kaum perempuan. Seperti itu Bu Helvi. Ya, terima kasih banyak Bu Helvi. Oke, terima kasih Bu Erika. Saya lanjut Bu Helvi. Mulai tahun 2014 berdiri forum ini tadi, sampai sekarang sudah 7 tahun. Berapa jumlah anggota yang bersama dengan Bu Helvi? Apakah itu cukup dibatasi sampai situ atau terbuka terus? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, berapa banyak daerah yang Anda sudah garap? Mulai 2014 sampai dengan 2017. Kenapa? Karena saya melihat, kalau memang tadi seperti yang dijelaskan Bu Helvi, sudah ada satu daerah yang mandiri, kemudian dia juga berdampak untuk daerah yang lain. Oleh karena Anda berhasil membangun karakter mereka, sehingga mereka bisa diberdayakan, karakternya bisa berubah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini data-data ini bisa juga seperti apa yang tadi dikatakan Pak Bandar, bisa disajikan kepada pemerintah bahwa forum ini bisa menjadi kepanjangan tangan daripada pemerintah sesungguhnya. Bahwa tim Bu Helvi itu bukan cuma sekedar seorang relawan, tetapi tim Anda ini adalah tim yang mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dengan cara yang lain, yaitu apa? Membangun karakter bangsa. Demikian Bu Helvi, kira-kira seberapa banyak Anda punya anggota dan lain sebagainya? Iya, untuk saat ini kurang lebih hampir 100. Hampir 100. Ya, iya. 100 dari seluruh anggota yang ada. Tapi memang kami terbagi-bagi dalam banyak kegiatan, begitu. Dan wilayah yang sudah kami adopsi untuk saat ini, untuk Kota Bandung itu ada 2, Pak Roni. Terus ada 1 di luar Bandung, di Kabupaten, dan juga ada 1 juga yang dalam progres sekarang, tapi kami belum bisa bicara bahwa itu sudah diadopsi begitu, karena sedang dalam proses. Jadi itu yang saat ini ada bersama-sama dengan kami, Pak Roni, untuk wilayah-wilayah yang diadopsi. Ya, dan terus kemudian jumlahnya anggota apakah mau dibatasi cuma 100 saja karena sudah ngisi semua struktur, ataukah masih terbuka, misalkan begitu? Iya, sangat terbuka Pak Roni. Oh, sangat terbuka. Dan luar biasa uniknya, mungkin salah satu keunikan di Forum Perempuan Bandung Bersatu ini, kami terbuka juga untuk anggota yang Muslim, Pak Roni. Oke. Karena kami juga ingin berbagi hati kami, supaya kami bisa banyak sharing dengan mereka, dan kami bergerak bersama-sama, dan sahabat-sahabat Muslim kami yang ada bersama dengan Forum Perempuan Bandung Bersatu, mereka juga tahu bahwa kami semua pengurusnya adalah Kristiani, dan saya pun juga seorang pendeta gitu, tapi sangat apa ya, merasakan satu keluarga dengan kami. Ya, itu yang luar biasanya. Anda datang tidak membawa agama tadi, ya, supaya tidak ada satu perbedaan, bahwa Anda masuk itu sebagai sebuah keluarga. Oke, Bu Helvi, saya tawarkan lagi kepada yang lain. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oh, ini ada
Ibu siapa? Henry Mames. Wah, ini salah-salah ini timnya Bu Elvi juga ini ya. Iya betul Bu Mega. Wah, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Anda adalah orang-orang luar biasa ini. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Ibu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa boleh yang mau bertanya lagi? Pak Roni? Oh, boleh Pak. Silakan. Iya. Bapak mau saya titipkan ke sana. Ini semakin semangat, ini semakin tertarik. Silakan ini. Pak. Karena apa? Dari penjelasan tim ini tadi Pak, kita punya jadi punya banyak ide ya. Karena ini kan mengilhami dan ternyata usia sampai 69 itu masih bisa kepake Pak. Nah, begitu. Iya. Silakan. Kalau untuk umur kita satu umur Bu Elvi. Oh iya, masih satu umur. Iya, 48. Iya, saya makin tertarik ini. Iya. Pembahasan dari narasumber ini Bu Elvi. Iya, silakan. Antara wanita dan pria kan jauh nih cara pandangnya. Kalau pria kan rasio, logika. Kalau wanita kan perasaan. Iya. Saya melihat bagaimana sudut pandang Ibu atau arahan dari Ibu kalau ada wanita hamil melahirkan di luar nikah. Ya, mungkin ini proyek dari Ibu Elvi nih. Ini hamil di luar nikah dan melahirkan di luar nikah gitu ya. Nah, salah jalan, pergaulan bebas. Itu pertama, bagaimana Ibu lakukan atau pekerjaan apa yang harus Ibu lakukan untuk wanita yang hamil di luar nikah dan melahirkan di luar nikah. Kedua Bu, bagaimana tanggapan Ibu untuk wanita? Ini kan forum wanita nih. Kalau ada KDRT gitu ya. Ya, orang kaya, orang miskin, ya nggak punya rumah ngontrak, pasti ada KDRT nih Bu. Ada KDRT ya. Iya. Bagaimana sikap dari Ibu, apa tim Ibu untuk menangani kasus-kasus wanita yang lemah karena faktor dari KDRT? Bahkan mungkin apakah sudah pernah sampai ke penanganan kepolisian, apakah sampai ke pengadilan? Mungkin itu berbagi pengalaman Bu Elvi buat kita. Makasih. Baik Pak Bandar. Di Forum Perempuan Bandung Bersatu, kami ada beberapa bidang, Pak. Gitu. Kami ada beberapa bidang. Salah satunya ada pembinaan pemberdayaan dan juga ada untuk kestra, gitu ya. Ada beberapa bidang tentunya. Dan koordinator dari setiap bidang ini sudah mengerti apa yang mereka harus lakukan di bidang masing-masing. Sehingga ketika kami berkumpul atau kami meeting, kami hanya maksudnya membahas mengenai informasi, laporan, dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh bidang-bidang tersebut. Nah, salah satunya kalau terjadi misalnya perempuan yang hamil di luar nikah. Kami memiliki jaringan atau partner kerja atau mitra kerja yang memang fokus pada hal-hal tersebut. Jadi misalkan kami hanya menangani atau mengkonseling mereka secara heart to heart dulu, begitu. Ketika mereka mulai merasakan bahwa kami ini memiliki bisa merasakan apa yang mereka rasakan, mereka akan begitu sangat terbuka. Kami akan menurunkan tim konseling kami, Pak, gitu. Kami ada tim konseling yang bisa mendoakan, bisa mendukung mereka, dan akhirnya untuk penanganan progres selanjutnya, kami akan sampaikan mereka kepada pelayanan yang bergerak di bidang tersebut, karena itu yang akan khusus menangani bidang-bidang tersebut, begitu Pak. Dan akhirnya sampai dengan kelahiran bayi, sampai dengan bagaimana seorang ibunya ini akan ditangani, itu semuanya sudah akan tercover di dalam tim pelayanan tersebut. Sehingga mereka merasakan bahwa mereka mendapat jawaban dari persoalan mereka. Karena setiap mereka pun masalahnya juga berbeda-beda Pak, gitu. Dalam konteks, mohon maaf, hamil di luar nikah itu problemnya beda-beda. Ada yang akhirnya orang tuanya sangat intervensi dan anaknya dibuang, itu macam-macam Pak, gitu. Nah, itu ada mitra atau partner kami yang menangani hal tersebut secara khusus. Begitu juga dengan KDRT.
KDRT juga bekerja sama dengan P2TP2A gitu yang berkaitan dengan KDRT. Mereka akan disimpan kalau memang terus mengalami KDRT terus gitu. Nah, lewat konseling juga dilayani, tetapi secara fisik juga kadang mereka harus disimpan dulu di suatu tempat gitu. Nah, kalau di Jawa Barat ini ada tempatnya khusus untuk menyimpan mereka dulu secara sementara, sehingga sampai mereka pulih dan dilayani dari dua pihak begitu, dan akhirnya mereka mulai boleh menyadari begitu. Itu prosesnya berbeda-beda, Pak Bandar, waktunya. Ya, ini tugas Ibu Helpi ini luar biasa dan sangat besar. Kenapa? Bandung itu kan dikenal dengan kota kembang. Kota kembang ya. Jadi ini tugas forum wanita yang tidak ada habis-habisnya. Dan saya berharap Bu Helpi dan teman-teman adalah Kartini modern yang sekarang. Amin. Membela hak asasi wanitanya, pembelaan untuk wanita, menolong anak-anak wanita, kan gitu kan. Sampai mungkin mereka bisa dapat lapangan kerja, kira-kira gitu Bu ya? Iya, betul. Ada nggak Ibu punya jaringan supaya anak-anak ini mulai dari sekolah, beranjak anak, remaja dan dewasa, jikalau mereka sudah besar, mungkin ada dana untuk bikin beasiswa kuliah dengan biaya beasiswa, atau mereka dikasih kerja. Kira-kira apa yang Ibu bisa sampaikan kepada kita, keberhasilan untuk menolong anak-anak ini supaya mereka mandiri, Bu? Ya, untuk saat ini memang kami belum sampai sejauh itu, Pak. Kalau berkaitan dengan bidang pendidikan yang ada di kami, gitu ya. Termasuk ini salah satu di Zoom ini ada teacher kami, pengajar bahasa Inggris di kelas kami. Kami membuat kelas, Pak, yang bisa diikuti oleh seluruh Indonesia. Jadi muridnya ada dari Papua, ada dari Ambon, ada dari mana-mana, dari Medan pun ada, Pak. Jadi itu kami membuat kelas-kelas bahasa Inggris juga, itu yang sedang kami lakukan, dan kelas TOEFL gitu ya. Ibu Elizabeth ini adalah teachernya, pengajarnya. Jadi yang kami lakukan untuk bidang pendidikan, kami masih sebatas itu. Karena apa? Kalau PBB ini mungkin lebih bisa dibilang kami semacam hub kalau untuk pola yang apa yang harus dilakukan berkaitan dengan beasiswa gitu. Kami semacam hub yang bisa menghubungkan Pak Bandar kepada suatu divisi yang lebih tepat dan lebih bisa mengelola untuk bagaimana menyalurkan anak-anak dengan program-program beasiswanya. Tetapi untuk program beasiswa misalnya dengan universitas-universitas yang sudah rekanan dengan kami juga, kami bisa menyampaikan gitu ya. Kami bisa menyampaikan kepada mereka untuk bisa terbantu untuk masuk university. Itu kita masih bisa untuk sebatas itu. Tapi kalau sampai sekolah di luar negeri dan segala macam, itu ada divisi khususnya, Pak, dan kami bisa menghubungkan untuk ke sana. Gitu. Luar biasa, Bu, luar biasa. Satu lagi, Bu. Ya. Jangan lupa Bu Helpi buat buku autobiografi. Ya kan? Jadi perjuangan Ibu dan teman-teman tidak sia-sia dan bisa diketahui oleh orang banyak dan dilanjutkan generasi-generasi muda supaya apa? Lahir lagi Ibu Helpi yang baru. Amin. Yang cinta sosial, cinta budaya, dan juga cinta agama, apalagi kalau Bu Helpi berhasil mereka dibaptis. Ya. Wah, luar biasa. Bukan hanya kita yang tertawa, malaikat di surga juga tertawa, Bu, kalau mereka sampai bisa dibaptis dan mereka cinta Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Itu aja dari saya, Bu Helpi. Semangat terus, berjuang terus, jadilah Kartini modern. Amin. Yang bisa ditiru dan diikuti orang banyak. Amin. God bless Bu Helpi dan teman-teman. Makasih. Terima kasih Pak Bandar. Pertanyaan saya yang terakhir, Bu. Yaitu apa itu namanya, tadi dikatakan Ibu mengadopsi, ya, mengadopsi. Terus kemudian dari yang diadopsi ini terus kemudian diamati terus. Ya, apakah juga dari Bu Helvi ini juga memberikan dorongan kepada mereka agar supaya
apa yang dilakukan oleh Bu Helvi dan tim, ya, itu difotokopi sama dia. Untuk dia itu bisa keluar seperti yang dikatakan Pak Bandar tadi. Saya justru berpikir bukan muncul Helvi pribadi ini tadi, Helvi bersama tim ini tadi. Ya, betul. Ya, nah, sehingga ada penggandaan dari forum ini jadi banyak forum, ya, yang semacam. Yang pertama, kemudian yang kedua, sebetulnya untuk membuat forum ini hebat, bisa bekerja seperti yang hari ini Bu Helvi lakukan bersama teman-teman. Itu ada berapa bidang, Ibu? Ya, ini bisa ngurusi ini. Ada berapa bidang? Supaya apa? Ibaratnya orang buka depot, ya, menunya itu cukup. Silakan, Ibu. Betul. Kalau untuk membuat semacam blueprint atau mungkin pola untuk untuk bisa dilakukan di beberapa tempat-tempat yang lainnya, kami sudah membuat secara sederhana karena memang kemarin dari beberapa kota itu minta, Pak, gitu. Oh ya. Ya, jadi saya sudah membuat dalam bentuk memang PowerPoint, jadi sangat singkat. Mereka mempelajari satu persatunya, tahap per tahapnya. Nah, ketika mereka tidak mengerti itu maksudnya seperti apa dan bagaimana, contohnya Bekasi. Mereka konsultasi. Di Bekasi dan timnya Zoom bersama-sama dengan kami. Begitu, dengan saya jelaskan lewat PowerPoint yang saya sudah sampaikan. Dan puji Tuhan, Bekasi pun saat ini sudah luar biasa juga, Pak Roni. Itu sangat berkembang dan sudah terus bergerak juga untuk Bekasi saat ini. Terus juga untuk yang kedua, tadi mohon maaf pertanyaan. Bidang-bidangnya tadi, Bu. Oh, bidang-bidang. Untuk membuat hebat ini tadi bisa bekerja, itu ada berapa bidang? Ada butuh ini, tim ini yang bekerja di bidang masing-masing. Iya. Bidangnya sih sebetulnya nggak banyak, Pak, karena kita hanya ada bidang KESRA, kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama, walaupun cabangnya lumayan agak banyak gitu untuk pelaksanaannya. Kedua juga bidang pendidikan, terus berikutnya juga bidang pembinaan pemberdayaan, dan juga bidang kesenian dan budaya. Nah, kami hanya ada 4 bidang poin utuh, tetapi itu ada cabang-cabangnya. Dan orang melakukan fungsi dan perannya dengan baik sejauh hari ini. Jadi disesuaikan, Bu, ya, nanti dengan sumber daya yang kita miliki dan problem yang dari daerah itu tadi, ya. Oh, pendidikan, kebetulan ada Ibu Elizabeth ini tadi. Ya, kita luncurkan program belajar bahasa Inggris sedunia, kan begitu, ya. Itu begitu ya, Bu, ya. Oke. Oke, Bu Helvi, terima kasih. Saya lemparkan dulu, beri kesempatan kepada yang lain. Barangkali masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bu Rida, Bu Sani-Sani? Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya sangat terberkati dengan perjumpaan dengan Bu Helvi dan tim, dengan keterangan yang sangat luar biasa dan memberikan inspirasi buat semua peserta hari ini. Semoga lewat perjumpaan ini ada banyak yang terilhami dan kemudian mulai muncul niat untuk menjadi Bu Helvi di daerahnya mereka masing-masing. Nah, senang Bu Helvi, kontaknya itu nanti biar Bu Erika punya, biar nanti mungkin teman-teman bisa punya kontaknya dari Bu Helvi. Barangkali bagi teman-teman yang mulai ingin melakukan apa yang dilakukan Bu Helvi dan masih menghadapi kendala-kendala tertentu, bisa hubungi teleponnya Bu Helvi. Terima kasih Bu Helvi atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada MC saya, yaitu Bu Chelsea. Silakan kalau mau lagi, silakan. Sedikit saja, tadi lupa satu bidang lagi, Pak, malahan. Bidang konseling. Bidang konseling. Iya. Bidang konseling dan bukan kebetulan koordinatornya ada di sini, Ibu Heni. Tadi belum. Oh, yang tadi ya, Ibu Heni ya. Iya, kelihatannya di depannya ada laptop tuh pasti datanya banyak itu. Iya, Ibu Heni bidang konseling dan kebetulan beliau juga founder dari Bunga Merpati, Pak. Oh iya. Oh, lain kali Bunga Merpati aja yang bicara. Iya.
Ya, ini kan ada bunga pemerintah. Silakan Pak. Iya Ibu, Bu Eni, terima kasih loh Bu. Ya. Ya, ini Ibu Elizabeth juga sebelumnya sering ikut di acara saya, betul ya Bu Elizabeth? Oh iya. Ya, udah lama sekali beliau. Iya. Ya, sangat diberkati. Iya, makanya perempuan-perempuan ini orang-orang yang dahsyat ya. Banyak cerita janda bisa membuat sukses anak-anaknya, tapi sedikit ditulis duda bisa membuat sukses anak-anaknya. Laki-laki mestinya malu. Oke, saya kembalikan kepada Bu Chelsea. Terima kasih Bu Chelsea.